relasinya di situ. Masih ada lagi beberapa contoh di sini sakit jantung. Ternyata salah satunya adalah rasa kesepian sehingga dia tidak bahagia. Orang yang tidak bahagia berarti tadi kan jantung punya emosi tertawa gembira, maka kebalikannya tidak gembira juga akan melukai jantung. Terlalu gembira, tertawa terbahak juga melukai jantung. Maka penyakit jantung ini bisa karena rasa kesepian, merasa tidak berharga, takut gagal, dan marah. Nah, marah tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, dia emosi liver tetapi berdampak pada jantung. Oke. Kanker, ini kebencian terpendam. Ingat, kanker itu sebenarnya kalau mau dibilang dia sifatnya panas ya. Panas. Nah, unsur-unsur panas salah satunya adalah jiwa emosi kebencian. Benci itu sifatnya panas. Ketika dia dipendam, maka panas ini akan menjadi racun. Ya, maka akan menjadi racun. Atau di sini makan hati ya, dongkol, sebel ya. Dia juga akan jadi racun karena sifatnya panas ini. Bahkan mungkin semua unsur panas seperti marah pun ketika dipendam bisa jadi nanti muncul kanker. Maka sebenarnya kanker ini nanti bisa muncul di mana saja, tergantung emosi-emosi yang dipendam itu apa. Contoh misalnya tadi ada kasus sedih, masalah paru kan ya, sedih masalah paru. Ketika dia dipendam, maka dia akan berubah menjadi panas. Nah, panas ini nanti akan memicu kanker. Kankernya namanya kanker paru. Nanti ada juga misalnya ada di bagian kanker hati, ya marah yang dipendam bisa memunculkan kanker hati. Atau mungkin nanti ada kasus-kasus kista miom, itu juga sama. Berarti dia terlalu banyak pikiran, berpikir negatif ya, negative thinking, tapi dipendem. Jadi hanya kemungkinan-kemungkinan, tapi yang jelek-jelek dan dia dipendam dalam hati. Dia nanti akan turun, maka akan muncul dia benjolan, yaitu di area bawah. Kemudian diabetes. Nah, diabetes ternyata muncul dari emosi atau sifat orang yang keras kepala, tidak mau disalahkan. Makanya ini berbahaya juga, ini berbahaya. Kalau memang ada salah, kemudian ada yang meluruskan, maka harusnya kita berterima kasih karena kesalahan kita diluruskan, dibetulkan. Maka orang yang meluruskan kesalahan kita itu bukti bahwa orang itu sebenarnya sayang kepada kita. Ini nanti bedakan dengan orang yang menjatuhkan ya. Menjatuhkan itu meluruskan kesalahan kita tapi di depan banyak orang. Ini beda. Kalau ini menjatuhkan, itu tidak baik. Tetapi kalau meluruskan berarti kita akan menggandeng tangan orang yang salah tersebut, hanya 4 mata, kemudian kita bicara dengan baik, kita luruskan kesalahannya ada di mana dengan dasar bukti yang kuat ya, tidak asal menyalahkan. Nah, maka hal yang semacam itu harusnya kita terima dan kita berterima kasih. Maka saya sendiri pun ketika saya ada kesalahan, maka tolong luruskan saya ya, tolong luruskan saya. Maka saya akan berusaha menerimanya ya. Ya. Kemudian ada kasus glaukoma. Glaukoma itu sesuatu yang ada di arah atas mata, maka tetapi dia ada tekanan karena untuk naik itu butuh tekanan ya, seperti pompa untuk keluar angin dan bisa masuk ke ban, maka harus ada yang menekan. Maka glaukoma ini salah satunya adalah karena tekanan dari masa lalu. Jadi masa lalu yang masih dipikir ya, misalnya orang pernah berbuat salah ya, orang pernah berbuat salah, kemudian mungkin pada suatu ketika ketahuan ya, atau bukan ketahuan ya, tapi ada orang yang tahu dan mungkin menceritakan kepada orang lain ya, aib ya, terbuka aibnya sehingga tertekan ya. Padahal ketika ada masa lalu kita sudah taubat ya, taubat kepada Allah ya, biarkan Allah yang mengatur selebihnya ya. Tidak perlu kita memikirkan omongan orang lain. Ini nanti akan menyebabkan glaukoma. Atau tidak mampu memaafkan. Nah, biasanya kasus seperti tadi itu kemudian kita mungkin punya masalah dengan orang lain dan kita tidak mau memaafkan. Ini jadi masalah di mata kita. Mata kita jadi masalah. Jerawat ini banyak terjadi pada perempuan biasanya ya. Walaupun laki-laki pun juga ada. Salah satunya adalah karena tidak menerima diri sendiri. Ini mirip alergi tadi itu, mirip dengan alergi tadi. Kemudian tidak suka pada diri sendiri ya. Makanya kita sangat dianjurkan ketika kita bersolek atau berkaca berdoa ya, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi ya. Maka apa yang telah Allah berikan kepada kita berupa wajah, maka ini adalah karena kasih sayang Allah kepada kita memberikan bentuk wajah
Dan wajah itu dan bentuk yang Allah berikan ini adalah yang terbaik untuk kita. Maka dengan wajah yang terbaik yang telah Allah berikan, maka mintalah kepada Allah agar akhlak kita pun juga dibuat baik, begitu. Jadi bisa jadi jerawat munculkan akhlak kita yang tidak baik juga, bisa jadi itu, ya. Kemudian pegel-pegel, ya. Pegel-pegel ini kaitannya kan dengan tulang. Berarti hampir sama dengan kasus ginjal, kasus pinggang. Nah, ini hampir sama. Maka ingin dicintai karena kurang dicintai. Kita lihat tadi ya, kasus mana? Nah, ini radang sendi, perasaan tidak dicintai. Kita lihat di sini, pegal-pegal, ingin dicintai, ya sama aja. Ingin disayang, butuh dipeluk, atau butuh kebersamaan. Biasanya ini diderita oleh orang tua, sudah punya anak cucu tapi jauh. Orang tua hanya tinggal berdua sama suaminya, masih mending kalau ternyata hanya tinggal sendirian. Anak-anaknya pergi kerja, sibuk dengan pekerjaannya, setahun sekali menjenguk, dan kasusnya sekarang ada pandemi, tidak bisa pulang. Nah ini nanti terus pegel-pegel badannya. Orang bilang, wah ini masuk angin, ya gitu. Padahal masuk anginnya karena apa? Karena mikir, aduh anak saya mana kok nggak pulang, ya merasa kurang dicintai. Kemudian ada kasus obesitas. Nah obesitas ini ada kaitannya dengan takut, ya, ingin dilindungi, ya, atau kemarahan yang terpendam. Nah biasanya kemarahan terpendam ini nanti obesitasnya berupa angin, ya, mengembang karena marah terpendam sifatnya panas. Panas itu akan mengundang angin sehingga angin masuk ke dalam tubuh. Nah tubuh kemudian mengembang, ya. Atau dalam kasus lain yang dia sifatnya juga panas adalah tidak mau memaafkan. Makanya nanti hati-hati nih, kalau dulu orangnya kurus sekarang kok gemuk, dan kalau mau dikurusin susah. Jangan-jangan kita yang salah. Apa? Karena kita marah dengan seseorang, kita pendem, atau kita tidak mau memaafkan kesalahan orang. Bisa jadi seperti itu. Mata minus. Mata minus ini kaitannya dengan liver ya, mata ya. Bisa jadi dia adalah karena takut akan masa depan, ya. Tetapi kalau mata plus tidak mampu memaafkan masa lalu. Jadi hati-hatilah ya. Sehingga memang kalau kita sudah pernah belajar tentang tauhid ya, maka kita harus selalu husnudzon kepada Allah. Apa yang sudah terjadi, maka kita ambil hikmahnya. Apa yang belum terjadi, kita mohon kepada Allah kebaikan ya. Ya kebaikan masa lalu dan juga kebaikan untuk masa depan. Maka insya Allah mata kita akan tetap sehat. Oke, ini beberapa kasus emosi yang menyebabkan penyakit atau penyakit yang disebabkan oleh emosi, dan pastinya masih banyak lagi penyakit-penyakit yang belum saya jabarkan di sini yang sebenarnya aslinya juga bisa berasal dari emosi-emosi diri kita. Maka setelah memahami ini, marilah kita introspeksi diri. Bisa jadi kita ada masalah dengan badan kita karena emosi kita. Jika sudah tahu, maka segeralah bertaubat. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.